Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zakati ay babu dhammi tarikiz zakati wa ma tajibu minadh dhahabi wal fiddati wa ghairi dhalika. Bab menerangkan tentang zakat, yakni bab menerangkan tentang ancaman orang yang meninggalkan zakat dan apa-apa yang wajib dikerjakan terkait dengan emas, perak, dan kekayaan yang lainnya. Tambihatun, beberapa peringatan. Al-awwalu annahu lamma kana mujibuz zakati wujudul mali ta'ayyana ma'rifatul wujuhi allati minha yahsul. Yang pertama, bahwa ketika zakat itu diwajibkan karena wujudul mal, adanya harta, ta'ayyana ma'rifatul wujudi, kudu dijelaskan, mengetahui tentang keadaannya harta, allati minha, yang ada padanya, yahsulu, yang mendapatkan hasil. Harta ada yang didapatinya dengan cara yang baik, ada pula yang didapatinya dengan cara yang tidak baik. Harta yang didapati dengan cara yang baik sekalipun, di dalamnya pasti ada unsur-unsur atau aliran-aliran yang masuknya itu pada jalur yang tidak baik. Wazali ya'lam anna Allah Ta'ala jadda au aqrabud dunya balagatan fattakhadhan nasu uqdatan wa sayyarad dunya murtahilan wa mamarran. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya Allah tidak mencintai dunia. Allah benci kepada dunia. Tetapi manusia banyak yang mengambil dan memanfaatkan harta dunia. Kemudian as-salisu fi 'uqubati mani'iz zakati. Yang ketiga, menerangkan tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Surat Fussilat ayat 6 ayat 7. Wailun, celaka, ay syiddatul adabi, wa wailun, dan celaka, yakni wail itu syiddatul adab, ya, siksaan yang berat. Wa yuqalu wailun wadun fi jahannama min qabhin wa damin. Ada yang mengatakan wailun itu lembah, wadin fi jahannama, di neraka jahannam, min qayhin wa damin, yang isinya itu nanah dan darah, wail. Lil musyrikina, bagi orang-orang yang musyrik, min fardi jihadihim wa istighfafihim billahi. Musyrik dianggap musyrik karena yang dikumpulkan adalah harta dunia, dan istighfafihim billahi, mengecilkan Allah, menganggap remeh kepada Allah. Alladzina, orang-orang, la yu'tuna zakata, yang mereka tidak mengeluarkan zakat, li bukhlihim wa adami isfaqihim 'alal khalqi, karena kebakhilan mereka dan tidak ada rasa kasihan mereka kepada makhluk.
Wa dzalika min a'dhamir radha'ili, dan ini adalah dari a'dhamur radha'il, yang paling berat dari hal-hal yang hal-hal yang rendah. Alladzina, orang-orang la yu'tuna, mereka yang tidak mengeluarkan az-zakata, harta zakat. Sammahum, mereka dinamai al-musyrikina, orang-orang musyrik. Sammahum, Allah menamainya mereka al-musyrikina, orang-orang musyrik. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa la tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Wa qala ta'ala, surat Ali Imran ayat 180, berfirman Allah Ta'ala, wa la tahsabanna, dan janganlah kamu menyangka, alladzina, orang-orang, yabkhaluna, mereka yang bakhil, bima atahumullahu, bima terhadap apa-apa atahumullahu, yang Allah telah memberikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, yaitu harta, huwa, dia, khairan, baik, lahum, bagi mereka, bal, tetapi, huwa, dia, syarrun, adalah keburukan, lahum, bagi mereka. Sayutawwaquna, maka akan dikalungkan, ma bakhilu, apa-apa yang dibakhilkan oleh mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Surat At-Taubah 2 ayat 34 35. Walladzina, dan orang-orang, yaknizuna, mereka yang menyimpan, menimbun, mengumpulkan, adz-dzahaba, emas, wal fiddata, dan perak, wala yanfiqunaha, dan mereka tidak menafkahkannya, emas dan perak itu, fi sabilillah, di jalan Allah, yakni tidak mengeluarkan zakat. Fabashshirhum, maka sampaikan berita gembira kepada mereka, bi'adzabin alimin, dengan siksaan yang pedih. Berita gembiranya siksaan yang pedih. Yauma, pada hari, yuhma, dibakar, itu emas, alaiha, padanya, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Fatukwa, lalu digosokkan, disetrikakan, biha, dengannya, dengan emas atau peraknya, jibahuhum, dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan pinggang-pinggang mereka, wa dhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza, ini, ma, apa-apa, kanastum, yang kalian timbun, ya, dulu di dunia, li anfusikum, untuk diri kalian. Karena itu sekarang fadhuku, rasakanlah, ma kuntum taknizun, apa-apa yang dulu kalian telah menyimpannya dari harta kalian. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahasan tentang zakat. Zakat itu apa sih? Zakat itu mengeluarkan harta bagi orang kaya sebagai alat mencuci dari dia punya harta. Maka zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa, zakat mal untuk membersihkan harta.
Jiwa kita dibersihkan lewat zakat fitrah, yaitu sesudah selesai puasa Ramadan. Sebelum takbiran keluarkan zakat fitrah. Mau dari awal Ramadan boleh, tengah Ramadan boleh, akhir Ramadan boleh. Terpenting sebelum sholat Idul Fitri. Ya, mau malam harinya boleh, mau pagi habis subuh boleh. Kalau sudah pulang dari sholat Idul Fitri, namanya sedekah, bukan lagi zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal, zakat harta. Zakat harta adalah untuk mencuci, membersihkan kita punya harta. Karena dikatakan bahwa harta kita itu sebersih apapun cara kita memperoleh, tapi ada unsur-unsur yang kotor di dalamnya. Misal kita ini pedagang, sebut aja dagang pulsa, ya. Itu orang beli pulsa semuanya untuk kebaikan apa ada yang tidak untuk kebaikan? Orang beli pulsa ada yang buat kebaikan, ada juga yang buat tidak kebaikan. Mungkin nggak kira-kira orang jual pulsa itu nanya dulu sama yang mau beli, Pak, ini Bapak beli pulsa buat apaan? Oh, buat download Quran, buat download hadis, buat lihat YouTube. Ya udah, boleh saya jual ke Bapak. Nah, ini anak muda nih beli pulsa buat apa? Oh, saya buat nonton apa namanya itu, film-film begituan misalnya. Atau saya buat WA-an sama pacar atau apa gitu. Yang di situ ada unsur-unsur dosa. Mungkin nggak yang dagang, saya nggak jual sama kamu karena kamu buat maksiat. Nggak mungkin. Berarti itu salurannya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Orang dagang, dagang kue misalnya. Itu orang dagang kue, kira-kira nanya nggak sama yang beli, Bapak itu atau Ibu beli kue duitnya dari mana? Dari hasil halal apa dari hasil haram? Nanya nggak? Enggak, nanya malah tabokin namanya sama yang beli. Nah, misalnya yang beli itu duit boleh dapat dari suaminya, hasil gaji kerja, berarti halal. Ternyata duit dari suaminya boleh menang judi, dikasih sama istrinya buat beli kue. Nih duit, jalannya haram apa halal? Jalannya haram. Sekalipun masuk ke kita akadnya halal, tapi berarti ada unsur-unsur haram. Ada unsur-unsur haram. Nah, disitulah kenapa kemudian kita perlu wajib mengeluarkan zakat. Kayak air aja. Air itu sesungguhnya air sungai itu bening. Awal-awalnya air sungai itu bening. Tapi karena buangan air got itu pada kotor, akhirnya air sungai yang bening hilang beningnya, menjadi kotor karena banyaknya aliran air yang kotor. Nah, bagaimana supaya air itu menjadi bening? Nah, dibersihkan. Membersihkannya lewat zakat. Jadi harta yang masuk ke kantong kita tidak semuanya itu bersih. Sekalipun akad kita halal, tapi ada jalur sumbernya yang kotor masuk ke kita.
Kalau yang bersih bisa menghilangkan kotor, manakala yang bersih itu dituangkan kepada yang kotor. Tapi kalau yang bersih dicampurkan kepada yang kotor, maka yang kotor yang lebih dominan menjadikan rusaknya yang bersih. Ini kayak kehidupan. Orang baik itu harus menuangkan kebaikan kepada orang yang tidak baik. Tapi kalau orang baik dicampur sama orang yang tidak baik, yang tidak baik, yang baik terkontaminasi oleh orang yang tidak baik. Sekalipun dia itu awalnya baik-baik, tapi karena kecampuran orang tidak baik, bisa jadi terakhirnya tidak baik. Nah itu. Jadi kudu dituangin. Ya, ini barang kotor, ini air bersih. Bagaimana yang kotor supaya hilang? Air bersihnya dituangkan. Tapi kalau dicampurkan, yang bersih menjadi kotor. Nah, harta kita ada unsur-unsur seperti itu. Ya. Ada unsur-unsur dari yang kotor. Yang kedua, Allah ya, berpaling dari dunia. Allah berpaling dari dunia. Bahkan digambarkan harta dunia itu seperti bangkai yang sedang diperebutkan oleh anjing. Ya. Maka siapa yang berebut bangkai sampai berantem, sampai cakar-cakaran, berarti seperti anjing. Orang nyari harta sampai cakar-cakaran, sampai berantem, sampai ya, saling membunuh, berarti dalam mencari harta seperti anjing yang sedang berebut daging. Hati-hati kita dengan harta dunia. Allah membenci tentang dunia, tapi orang mengambil harta dunia. Maka bagaimana caranya harta dunia yang diambil itu menjadi manfaat dalam kebaikan? Ad-dunya wa ma fiha, kata Rasulullah, ad-dunya wa ma fiha mal'unatun. Harta dunia dan apa-apa yang ada di dalam harta dunia itu dibenci oleh Allah. Tapi ada yang tidak dibenci, illal alim au muta'allim, kecuali hartanya orang yang menyampaikan ilmu. Hartanya orang yang menyampaikan ilmu itu tidak dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena buat menebarkan kebaikan. Seumpamanya motornya dinaikin buat dakwah. Seumpama beli bensinnya buat jalan, kendaraannya dakwah. Nah itu hartanya tidak dibenci oleh Allah. Au muta'allimun, atau orang yang menuntut ilmu. Orang yang nyari ilmu, hartanya diberikan berkah oleh Allah. Hartanya tidak dilaknat oleh Allah. Harta orang yang menyampaikan ilmu, harta orang yang memperoleh menuntut ilmu, kemudian harta wasilatun fi sabilillah, harta yang menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka harta ini menjadi harta yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya harta menjadi dibenci oleh Allah selama tidak ada manfaat dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga,
menjelaskan tentang uqubatu mani'iz zakat, ya, siksaan bagi orang-orang yang mencegah zakat atau tidak mengeluarkan zakat. Karena itu Allah berfirman, wa wailun lil musyrikina alladzina la yu'tuna zakat. Ya, celaka bagi orang musyrik, mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi lewat ayat ini diberikan paham, orang yang tidak mengeluarkan zakat dia digolongkan orang musyrik. Orang yang tidak mengeluarkan zakat digolongkan orang musyrik. Wail itu apa? Wail itu ada dua makna di sini. Syiddatul adab au wadun fi jahannama min qabhin wa damin. Wail makna asalnya celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yang sholatnya dimain-mainin, ditunda-tunda, ya, celaka. Kemudian wail diartikan neraka wail, ya, neraka wail. Di sini wail itu siksaan yang memberatkan, siksaan yang memberatkan. Lalu dikatakan pula adalah wadun fi jahannam min qabhin wa damin. Orang musyrik mereka tidak mengeluarkan zakat, li bukhlihim wa adami isfaqihim 'alal khalqi, sebab kebakhilan mereka dan tidak adanya rasa kasihan terhadap orang lain. Ini disebutnya orang musyrik, ya. Hati-hati orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal dia orang yang wajib berzakat digolongkan orang musyrik. Nah, kalau orang musyrik kan dosa musyrik tidak diampuni oleh Allah, ya. Dosa musyrik tidak mendapati ampunan. Kemudian ayat berikutnya, wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli bal huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan dikira orang-orang yang mereka itu bakhil terhadap a'tahumullahu, terhadap harta yang Allah telah berikan kepada mereka, itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Jangan disangka itu kebaikan, ya, karena ternyata itu adalah keburukan. Keburukan sebab listijlabil iqabi alaihim wal bukhli, karena ya, menjadikan sebab dia akan mendapatkan siksaan lewat kebakhilan yang mereka perbuat. Sabda daripada Rasulullah SAW, iyyakum wasyuh fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi amarahum bil bukhli fa bakhalu wa amarahum bil fujuri fa fujiru. Ya. Jauhi oleh kalian syuh. Ya, syuh itu ya keburukan. Karena sesungguhnya rusaknya orang sebelum kalian bisyuhi, ya, karena keburukan mereka. Amarahum bil bukhli fa bakhalu. Ya, dia memerintahkan orang lain untuk bakhil, pelit, kemudian mereka bakhil. Wa amarahum bil fujuri fa fujiru. Mereka memerintahkan melakukan dosa, lalu mereka berbuat dosa. Kita harus berhati-hati
manakala kita punya harta, karena harta itu akan ditanya dari dua jalur, dua arah. Arah pertama, dari mana harta diperoleh, itu jalur pertama. Jalur pertama terhadap harta, dari mana kita dapat tuh harta. Lalu jalur berikutnya, kemana itu harta kita pakai. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana kita peroleh, kemana itu harta kita manfaatkan. Dari dua jalur. Dua jalur itu menjadi pertanyaan. Kalau diperolehnya dengan jalan yang halal, dengan jalan yang baik, kemudian dimanfaatkannya kepada hal-hal yang baik, di situ Allah memberikan as-sawab, pahala. Tapi kalau diperolehnya dengan jalan yang tidak baik, sekalipun buat kebaikan, nggak akan ada pahala. Ya. Saya dapat duit boleh hasil judi, ya. Terus saya sedekain, beliin makanan kepada orang-orang, ya. Ada pahala nggak? Nggak ada pahala, karena kita memperolehnya harta tidak dengan jalan yang halal. Atau sebaliknya, harta itu kita dapati dari jalan yang halal, tapi dimanfaatkannya tidak pada jalan yang halal. Saya kerja, usaha, dagang, atau usaha, atau kerja kantor, dapat hasil gaji. Terus saya pakai buat, ya, acara maksiat, ya, misal, ya, ngundang biduan, ya, naik panggung, pakaiannya serongok, ya, lalu ada alat-alat musiknya, kemudian dia joget muter-muter kayak gangsingan. Nah, itu ada dosa nggak? Ada dosa. Berarti saya membayarnya, ya, itu untuk perbuatan dosa. Maka sekalipun harta diperoleh dengan jalan yang baik, ketika dimanfaatkannya pada jalan yang tidak baik, tidak akan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian apalagi harta diperoleh dengan jalan yang tidak baik, dilakukannya untuk hal-hal yang tidak baik, ya udah nggak ada manfaat sama sekali. Bahkan hartanya menjadi harta yang menjadi pemberat bagi kita. Sebab harta itu al-malu halaluha hisabun wa haramuha adab. Harta yang masuk kepada kita, yang halal ditanya oleh Allah, yang haram itu menjadi siksaan buat kita. Harta halal ditanya oleh Allah, harta haram menjadi siksaan buat kita. Serba salah, ya. Jadi orang kaya hartanya banyak, hisabnya menjadi lebih lama. Orang kaya sama orang miskin sama-sama sampai di negeri akhirat, ya. Itu hisabnya lebih cepat orang miskin, ya. Karena orang miskin tidak ada yang ditanya, tidak ada yang dihisab. Orang kaya banyak, rumahnya 5, ya, misal ditanya itu rumah 5, duitnya beli dari mana, hasil dari mana itu beli rumah banyak, ya. Terus misalnya perusahaannya banyak, ya, ditanya itu perusahaan, ya. Terus kendaraannya, ya, motornya, ya, misalnya berapa, ya, 5, atau mobilnya 3, itu nanti ditanya semua satu persatu menjadi bahan pertanyaan. Akhirnya dia terhambat untuk lebih cepat masuk ke surga. Orang miskin, orang susah, apa yang mau ditanya?
rumah nggak ada, ya. Ditanya punya rumah nggak? Enggak, malaikat. Punyanya apa? Kontrakan. Kontrakan aja bayar yang telat-telat, misalnya gitu. Punya kendaraan nggak? Enggak. Nah itu motor buat ngojek, boleh sewa, ya Allah. Punya mobil nggak? Lah boro-boro mobil. Ya. Jadi apa yang kamu punya? Nggak ada punya apa-apa kecuali yang nempel di badan. Ya udah, buruan surga. Karena nggak ada yang dihisab. Kalau orang itu duitnya banyak, hartanya banyak, ditanya satu persatu. Tuh perusahaan disakatin nggak? Hartanya dikeluarkan zakatnya nggak? Kalau nggak, dia akan kena sanksi. Sekalipun dia orang baik, orang ahli ibadah, tapi kalau dia kemudian tidak mengeluarkan zakat, maka ditahan masuk surganya. Dia lebih dulu kena siksa sebab mani'uz zakat, sebab dia tidak mengeluarkan zakat. Karena itu kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, nanti hartanya dikalungkan kepadanya pada hari kiamat. Tafsirul qawlihi bal huwa syarrun lahum ay sayulzamuna wa bala ma bakhilu bihi ilzam at-tawqi. Jadi nanti hartanya dikalungkan. Orang itu memikul harta yang dia miliki besok di akhirat, padahal bawa badan aja susah, apalagi bawa harta. Hada ta'wil, ini adalah gambaran ma rawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan hadis lewat Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yatuquhu yaumal qiyamati summa ya'khudhu bilah zamataihi summa yaqulu ana maluka ana kanzuka. Sabda Rasulullah, siapa yang Allah berikan kepada mereka harta falam yu'addi zakatahu, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, musila, dijadikan hartanya, lahu, baginya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syuja'an aqrabu, ular hitam, yang botak kepalanya dan buta matanya. Lahu zabibatani, dia memiliki dua taring, yatuhu, Allah mengalungkan padanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, summa ya'khudhu, kemudian dia menggigit, bilah zamadaihi, dengan dua gigi taringnya, summa yaqulu, kemudian dia mengatakan, ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu dan aku adalah kekayaanmu yang dulu kau himpun pada saat ada di dunia. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, jadi berat ya, orang punya harta, kalau nggak hati-hati mengelola harta, masalah di akhirat. Orang yang tidak punya harta, ya masalahnya di dunia. Orang yang punya harta enak di dunianya, tapi kalau tidak mampu mengelola, masalahnya nanti di akhirat. Orang yang tidak punya harta, masalahnya di dunia, di akhiratnya enak, nyaman. Kalau begitu, pilih orang kaya apa jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Pilih orang kaya apa orang miskin? Ya tetap aja pinginnya jadi orang kaya, tapi
yang bisa memanage, mengelola harta dengan cara-cara yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna dhahaba, dan orang-orang yang menimbun emas, wal fiddata, dan perak, wala yanfiqunaha, dan tidak mengeluarkan zakatnya dari emas dan perak itu di jalan Allah, maka kabarkan berita kepada mereka, kabarkan berita, ya, berita gembira kepada mereka, yaitu bi'adzabin alim. Berita gembira kok isinya siksaan yang pedih. Artinya Allah menghinakan orang kaya yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Apa itu siksaannya? Yaitu besok di akhirat, harta yang dia kumpulkan, emasnya yang dia timbun di dunia, dilebur oleh Allah dengan api neraka. Kalau sudah jadi lempengan emas perak yang panasnya leburan api neraka, kemudian digosokkan ke badan orang itu, ke mukanya, ke pipinya, ke dadanya, ke punggungnya, ke pahanya, ya, ke tangannya, semua kena setrikaan dari harta emas atau perak yang mereka miliki. Sampai kapan? Sampai ketentuan Allah berlaku bagi mereka. Artinya selama dia masih punya dosa karena tidak mengeluarkan zakat, dia kena siksa. Nanti kalau sudah selesai baru kemudian dia diangkat dari siksa dengan sebab mani'uz zakat. Lalu kemudian selanjutnya, apakah dia min ahli jannah am min ahli nar, apa dia termasuk ahli surga atau ahli neraka. Baik bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ada yang mau menambahkan, persilakan. Ya. Itu selalu dikaitkan dengan bulan sholat. Apakah kita sholat waktu baik. Perintah zakat digandengkan dengan perintah sholat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Kalau perintah sholat itu sehari 5 kali, maka perintah zakat ada aturannya. Aturannya namanya haul, ya. Nisab dan haul. Nisab itu jumlah harta yang wajib dizakati, haul itu masa kepemilikan harta. Ya. Misalnya petani, karena petani itu dia zakatnya tiap panen. Misalnya panen setahun 3 kali, berarti haul dia dalam mengeluarkan zakat per 4 bulan. Ya, per 4 bulan. Setiap panen dia keluarkan zakat, panen dia keluarkan zakat. Tidak mesti menunggu 1 tahun. Tapi haul pada umumnya adalah masa waktu 1 tahun. Misalnya kita sebagai orang profesional, kita punya gaji sebulan misalnya sebut saja 6 juta, 7 juta, ya. Kali 12, ya, 7 kali 12 berapa? Susah amat, 10 juta dah, ya. Gaji kita 10 juta, ya. Kali 12 bulan berarti 120 juta, ya, 120 juta. Nah, berarti haul kita adalah mau diambil tiap bulan silakan, mau dikumpulkan menjadi satu akhir tahun silakan. Ambil akhir tahun 12 juta, ambil 2,5% keluarkan. Kalau mau diambil tiap bulan 10 juta, potong 2,5%, berapa itu? 250.000 setiap bulan keluarkan buat zakat. 10 juta dikeluarkan 250.000, gede apa kecil? Kecil.
karena sisanya masih banyak. Cuman kalau sudah 100 miliar, nah, itu ya menjadi besar karena 250 juta harus dikeluarkan buat zakat ya. Jadi tidak otomatis orang zakat itu kayak sholat sehari 5 kali. Tetapi dalam hal zakat kenapa digandengkan dengan sholat? Karena menganggap ya, betapa pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat. Demikian. Ya. Zakat barang umum. Nanti akan ada rincian-rincian dalam barang yang dizakati. Di antaranya ada zakat fitrah, zakat mal. Mal ini harta. Nah, di dalam zakat harta ada harta dagangan, ada harta harta misalnya binatang ternak, ada pula harta hasil tanaman, kemudian harta temuan, ya, lukotoh, ya. Misalnya kita gali tanah, nemu emas 10 kilo misalnya. Nah, ini wajib dizakati. Nah, itu ada rincian dalam hal dikeluarkannya zakat itu ada pada kaidah-kaidah hukum fikih. Demikian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.